Saya Andrew Abram Nusi, NIM 67 2018-207 akan melakukan penginstalan Ubuntu Server. Pertama kita klik New, kemudian kita masukkan nama operating sistemnya Ubuntu 16.04 Server, kemudian Next, Create, Next, Create. Nah, tampilannya sudah jadi. Kemudian kita masuk ke bagian sistem, kita naikkan optikalnya dan memberi centang pada enable I/O apik, kemudian kita oke. Kemudian kita masuk lagi di setting, kita pilih di storage, kita masukkan file ISO-nya ke dalam VirtualBox. Di sini saya menggunakan Ubuntu Server 32 bit, dan kembali lagi kita masuk di setting, kita masuk di network dan kita pilih bridge adapter. Pilih oke, kemudian kita start. Kemudian kita menunggu proses selanjutnya. Kita masuk di pilih English, kemudian install Ubuntu Server. Masuk dalam proses penginstalan. Nah, kita pilih English, kemudian Other. Pilih di Asia, kemudian pilih Indonesia sebagai negara. Kemudian United States. Nah, di sini kita pilih No, klik English, kemudian proses penginstalan sedang berjalan. Sedikit lagi konfigurasinya selesai, kemudian kita pilih continue karena gagal, karena tadi saya putus jaringan. Kemudian kita pilih don't configure menggunakan internet. Kemudian kita hostname-nya sudah tertulis Ubuntu, kita kemudian memilih continue. Di sini kita memasukkan nama lengkap user, yaitu di sini tertulis Andrew Nusi. Kemudian kita klik continue lagi dan muncul username-nya adalah Andrew. Kemudian kita continue, kita melakukan pembuatan password untuk user, dan ini kita masukkan lagi ulang untuk passwordnya. Untuk enkripsinya kita pilih no dan kita pilih pilihan yang paling atas tadi ya. Kemudian di sini kita pilih right to change this, kita pilih yes. Kita masih berada di dalam proses penginstalan sistemnya.
Kemudian kita pilih no automatic updates untuk tidak mengupdate secara otomatis. Kemudian kita lanjut ke proses berikutnya. Di sini kita memiliki software yang akan diinstal, kita klik continue aja. Nah, di sini untuk penginstalan Grab kita pilih yes. Proses berlanjut dan kita klik continue. Proses penginstalan telah selesai. Kemudian kita masuk kembali ke menu kode, jendela kode, kemudian menunggu proses. Dia ini proses terakhir dalam penginstalan. Nah, setelah selesai dalam penginstalan, kita masukkan username, yaitu tadi Andrew, dan password yang tadi telah dibuat juga sebelumnya di awal. Ini kita enter dan penginstalan Ubuntu server di VirtualBox telah selesai. Sekarang kita masuk ke tahap penginstalan DHCP. Kita mengonfigurasinya, kemudian masuk ke VirtualBox, kita masuk ke setting, kita pilih network, kemudian kita pilih ke menu adapter 2. Maaf, tadi di data tutup satu aja, pilih net. Kemudian tunggu proses. Kita pertama menggunakan apt get update. Maaf, kita sudo dulu. Kita sudo dulu, kemudian kita pilih perintah untuk update. Jadi kita memasukkan apt get update. Oke, proses updating sedang berlangsung. Kemudian tahap berikutnya kita pilih apt get install isc dhcp server, kita klik enter. Kita perintah untuk menginstal DHCP servernya, kemudian kita pilih yes untuk melanjutkan proses penginstalan. Oke. Proses penginstalan sedang berlangsung.
Oke, selanjutnya kita di sini pilih kita masukkan N karena tadi saya sudah menginstal DHCP pada Ubuntu. Jadinya kita memilih inputan N aja alias no. Selanjutnya kita mengganti nama pada dhcpd config atau dhcpd.conf. Nah, dalam nano ini kita mengisi kata-kata sebagai berikut. Bisa ditulis dari a slightly different sampai tanda tutup kurung kurawal. Kemudian kita lanjut ke perintah berikutnya untuk pemberian nama pada network interface. Pemberian nama. Nah, di interface ini kita memasukkan kata auto endpost 8 sampai dari itu sampai ke network paling bawah tadi. Nah, kita masukkan kode baru lagi. Kita kembali ke jendela awal. Oke, sebelum keluar kita pilih dulu init 0 sebelum keluar dari jendela code-nya untuk masuk ke dalam VirtualBox. Nah, setelah itu proses selanjutnya kita masuk di setting, kita masuk di network, terus pilih menu adapter 2, kita pilih host only adapter ya. Kemudian kita masuk di menu advance-nya, pilihan advance, kita pilih promiscuous mode-nya, kita izinkan untuk setujui untuk semuanya, jadi allow all. Kemudian oke, kemudian kita masuk lagi ke dalam Ubuntu servernya. Setelah klik next, kita masuk dalam jendela code-nya, kembali dalam Ubuntu servernya. Kita menunggu proses masuk dalam Ubuntu servernya. Ini masih loading. Oke, sekarang kita masuk menggunakan username password yang tadi telah dibuat. Username-nya adalah Andrew dan masukkan password, kemudian klik enter. Habis itu kita pilih kita masukkan perintah /etc/initd/networking restart untuk merestart jaringannya, untuk merestart koneksinya. Oke, masih tunggu, kita kemudian enter. Nah, kita masukkan perintah untuk password, kita masukkan passwordnya kita dulu yang tadi.
komplit. Oke, jadi penginstalan DHCP telah selesai dilakukan. Kemudian kita masukkan ifconfig untuk melihat pengaturan yang tadi kita telah buat. Kemudian kita masuk ke control panel. Kita pilih network and internet, kita klik. Kemudian di sini kita pilih network and sharing center. Kita pilih pilihan sebelah kiri change adapter setting. Nah, di sini tertulis VirtualBox host. Nah, kita pilih, kemudian kita klik kanan properties. Di sini kita masukkan IP versi 4-nya, kita klik, kemudian kita properties. Pergi ke menu properti, kita masukkan IP address, subnet mask, dan default gateway-nya, kemudian dengan preferred DNS servernya yang telah kita buat di dalam Ubuntu server yang tadi. Kemudian habis itu kita close. Nah, untuk kita kalau masih ragu kalau DHCP-nya sudah terinstall apa belum, kita bisa masuk ke menu CMD. Kita masuk ke CMD, kita masukkan perintah ipconfig. Ipconfig adalah untuk menunjukkan IP yang dipakai dalam laptop kita. Nah, di sini saya akan memblok jaringan VirtualBox-nya. Jadi kalau sudah muncul seperti berikut, berarti DHCP yang sudah tadi kita install telah terinstall di dalam Ubuntu server kita. Jadi penginstalan DHCP telah selesai. Terima kasih.